Share. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang identifikasi mikroba dengan berbagai metode analisis mikroba. Saya Karina Nasa Putri dengan nomor NIM 19070260038. Saya Khadijah NIM 197026046. Saya Widatul Islahiyah dengan nomor NIM 19070260036. Yang pertama, metode identifikasi mikroba dibagi menjadi dua, yaitu konvensional dan molekuler. Konvensional menggunakan teknik fenotip, sedangkan yang molekuler menggunakan 16S rRNA. Metode identifikasi bakteri menggunakan karakter fenotip. Yang pertama, pewarnaan Gram ditemukan oleh Christian Gram pada tahun 1883, yang merupakan pewarnaan diferensial yang banyak digunakan di laboratorium mikrobiologi dan merupakan bahan penting dalam pencirian dan identifikasi bakteri. Sedangkan menggunakan metode biokimia berdasarkan pada berbagai hasil metabolisme dan daya kerja enzim. Setiap bakteri memiliki kemampuan dalam menggunakan enzim yang dimiliki untuk degradasi karbohidrat, lemak, protein, dan asam amino. Metabolisme ini menghasilkan produk yang dapat digunakan untuk identifikasi dan karakterisasi bakteri. Beberapa bentuk morfologi koloni bakteri yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada bentuk shape koloni, yaitu bentuk sirkular atau bulat beraturan, irregular, tidak beraturan, punctiform, berupa titik. Lalu ada bentuk margin, yaitu pada pinggiran koloni berupa entire atau halus beraturan, undulate atau bergelombang, atau berfilamen, dan rhizoid bercabang seperti akar. Lalu ada elevasi koloni, yaitu sisi samping cawan bakteri berupa flat atau rata, raised, convex, volvinate atau lebih tinggi dari convex, dan ambunate atau raised in the center. Lalu yang keempat, tekstur koloni dapat berupa moist, mucoid, atau dry. Pembentukan pigmen atau warna koloni berupa warna koloni yang terbentuk. Dapat pula digabungkan dengan penampakan warna lainnya, seperti opaque atau buram, translucent atau agak transparan, shiny atau mengkilap, dan dull atau pucat. Berikut adalah bentuk morfologi koloni berdasarkan shape, margin, elevation, size, appearance, optical property, tekstur, dan pigmentasi. Next. Pada pewarnaan Gram memiliki fungsi yaitu memilah antara bakteri Gram positif dan negatif. Dilihat dari hasil akhirnya, kalau bakteri Gram positif itu warnanya ungu, kalau bakteri Gram negatif itu warnanya merah. Zat warna yang digunakan lebih dari satu zat warna, yaitu safranin, kristal violet, ditambah satu macam larutan pencuci, yaitu alkohol, serta larutan morden untuk meningkatkan afinitas pengikatan zat warna oleh bakteri. Prinsip pewarnaan Gram didasarkan pada perbedaan struktur dinding sel bakteri, sehingga menyebabkan perbedaan reaksi dalam permeabilitas zat warna dan penambahan larutan pencuci. Pada bakteri Gram positif, dinding selnya terdiri dari lapisan peptidoglikan yang tebal, sedangkan pada bakteri Gram negatif, dinding selnya mempunyai kandungan lipid yang tebal. Lalu kita menambahkan kristal violet pada bakteri Gram positif maupun Gram negatif, keduanya menyerap zat warna kristal violet. Lalu kita tambahkan penambahan alkohol. Pada bakteri Gram positif, warna tetap, sedangkan bakteri Gram negatif, kristal violet akan luntur. Penambahan safranin pada bakteri Gram positif, warna akan tetap ungu. Sedangkan bakteri Gram negatif, dinding sel bakteri akan menyerap kembali, sehingga warna akhir yang dihasilkan pada bakteri Gram negatif adalah merah, sedangkan Gram positif adalah ungu.
Berikut adalah gambar bagaimana kita melakukan pewarnaan gram. Pewarnaan gram itu dihasilkan kalau hasil akhirnya warnanya ungu, berarti itu gram positif. Kalau merah berarti gram negatif. Next. Namun, identifikasi bakteri secara konvensional memiliki kelemahan, yaitu kesalahan identifikasi sering terjadi karena hadirnya karakteristik fenotip bakteri yang tidak biasa. Kemudian seringkali bersifat statis dan dapat berubah seiring dengan adanya evolusi. Kemudian cara kerja metode biokimia. Setiap kuman memiliki sifat biokimia yang berbeda, sehingga tahapan biokimia sangat membantu proses identifikasi. Setelah sampel diinokulasikan pada media diferensial atau selektif, kemudian koloni kuman diinokulasikan pada media uji biokimia. Kemudian, identifikasi mikroba molekuler. Pertama, pada bakteri 16S, ribosom deoksiribonucleic acid atau rDNA mempunyai daerah sekuen yang konservatif sehingga dapat digunakan untuk menduga hubungan kekerabatan secara alami antar spesies. Kemudian kapang digunakan 18S rDNA dan daerah internal transkrip spacer atau ITS untuk identifikasinya. ITS adalah daerah antara struktur rDNA yang tidak memiliki fungsi secara khusus. Daerah ITS banyak digunakan untuk identifikasi karena daerah ini mudah untuk diaplikasikan walaupun dengan jumlah DNA yang kecil dan mempunyai variasi di antara spesies yang berhubungan. Kemudian ada metode analisis mikroba dengan menggunakan metode kuantitatif, metode Petrov-Hauser, metode deteksi ISO 6579-2002, most probable number coliform. Yang pertama, metode kuantitatif, angka lempeng total. Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui jumlah mikroba yang ada pada suatu sampel. Umumnya dikenal dengan angka lempeng total atau ALT. Prinsip pengujian angka lempeng total yaitu pertumbuhan koloni bakteri aerob mesofil setelah cuplikan diinokulasi pada media lempeng agar dengan cara tuang dan diinkubasi pada suhu yang sesuai. Pada pengujian angka lempeng total digunakan PDF atau peptone dilution fluid sebagai pengencer sampel menggunakan PCA atau plate cone agar sebagai media padatnya. Digunakan juga reaksi khusus tripenyl tetrazalim klotid 0,5%. Kemudian keuntungan dan kekurangan metode ALT. Keuntungannya dapat mengetahui jumlah mikroba yang dominan dan dapat mengetahui adanya mikroba jenis lain pada sampel. Kekurangannya, kemungkinan adanya koloni yang berasal lebih dari satu sel mikroba. Kemudian, kemungkinan adanya jenis mikroba yang tidak dapat tumbuh. Lalu, kemungkinan ada jenis mikroba tertentu yang tumbuh menyebar. Perhitungannya pun dilakukan pada media agar yang jumlah populasi mikrobanya antara 30-300 koloni. Proses inkubasi yang relatif lama. Selanjutnya ada metode most probable number atau MPN pada bakteri coliform. MPN didasarkan pada metode statistik atau teori kemungkinan. Metode ini umumnya digunakan untuk menghitung jumlah bakteri, khususnya untuk mendeteksi adanya bakteri coliform yang merupakan kontaminan. Ciri-ciri utamanya yaitu bakteri gram negatif, batang pendek, tidak membentuk spora, memfermentasi laktosa menjadi asam dan gas yang dideteksi dalam waktu 24 jam, masa inkubasi pada 30 derajat Celcius. Prinsip pengujian angka paling mungkin atau MPN yaitu pertumbuhan bakteri coliform setelah cuplikan diinokulasi pada media cair yang sesuai, dengan mengamati adanya fermentasi dan pembentukan gas dalam tabung Durham. Beda pengujian
MPN coliform digunakan PDF atau Peptone Dilution Fluid sebagai pengencer, Macron K broth atau MBC, dan Brilliant Green Lactosabile 2% atau BGLB sebagai media cairnya. Dalam pengujian MPN coliform terdapat 2 tahapan, yaitu uji praduga presumptif tes dan uji penegasan. Selanjutnya ada metode deteksi cemaran salmonella atau ISO 6579 yang dikeluarkan pada tahun 2002. Dalam metode ISO ini, tahapan pertamanya adalah pre-enrichment pada media kultur cair buffered peptone water atau BPW untuk memulihkan kondisi bakteri injured, sehingga meminimalkan terjadinya false negatif. Selanjutnya adalah selective enrichment pada 2 jenis media kultur cair, yaitu Rappaport Faciliadis Salmonella Enrichment Broth dan Muller-Kaufmann Tetracyonet Novobiosin Broth untuk memaksimalkan pertumbuhan dari berbagai spesies Salmonella yang mungkin terdapat pada sampel. Selanjutnya adalah melakukan isolasi atau plating pada media agar selektif, yaitu menggunakan agar XLD. Salmonella akan menggunakan kandungan silosa, laktosa, dan sukrosa menjadi zat asam yang menyebabkan phenol red berubah menjadi warna kuning dan rambach agar. Metode selanjutnya adalah metode Petrov-Hauser. Metode Petrov-Hauser atau metode langsung hitungan mikroskopik dilakukan dengan pertolongan kotak-kotak skala, di mana dalam setiap ukuran skala seluas 1 mm persegi terdapat 25 buah kotak besar dengan luas 0,04 mm persegi, dan setiap kotak besar terdiri dari 16 kotak-kotak kecil. Keuntungan dan kelemahan Petrov-Hauser yaitu keuntungannya memiliki hitungan mikroskopik berupa metode yang cepat dan murah. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Sel-sel mikroba yang telah mati tidak dapat dibedakan dari sel yang hidup, karena keduanya itu terhitung. Sel-sel berukuran kecil sukar dilihat di bawah mikroskop, sehingga kalau tidak teliti tidak akan terhitung. Selanjutnya, untuk mempertinggi ketelitian, jumlah sel di dalam suspensi harus cukup tinggi. Dan yang terakhir, tidak dapat digunakan untuk menghitung sel mikroba di dalam bahan yang banyak mengandung debris atau ekstra makanan, karena akan mengganggu dalam perhitungan sel. Dan sekian materi mengenai identifikasi mikroba, kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih stopnya? Gimana stopnya? Udah ya? Udah kan? Ya si Dija keluar. HP-nya matinya. Udah.